Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kundarsih akan membahas tentang materi K13 kelas 10 semester genap dengan materi negosiasi, debat, dan biografi. Dilengkapi dengan indikator dan contoh-contoh soal untuk penilaian tengah semester genap Bahasa Indonesia tingkat SMK atau MAK. Perhatikan berbagai gambar proses negosiasi baik formal ataupun non-formal. Contoh-contoh soal pilihan tema teks negosiasi. Mengidentifikasi masalah yang dibicarakan. Indikator soal, disajikan sebuah teks siswa dapat menemukan masalah yang dibicarakan dalam teks negosiasi tersebut. Contoh, pembicaraan antara Montir Hussein. Jadi ada dua tokoh dalam percakapan negosiasi berikut. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Mas. Sepeda motor saya ini kalau untuk berjalan terdengar bunyi gemerisik di bagian mesin ini. Coba diperiksa, Mas. Oh iya, Pak. Kami siap melayani permintaan Bapak. Maaf, boleh minta kunci motor Bapak? Ini, Mas, kunci motornya. Terima kasih, Pak. Silakan Bapak menunggu di ruang tunggu. Nanti kalau ada yang perlu dikonsultasikan, saya akan menemui Bapak. Beberapa saat kemudian. Montir. Maaf, Pak. Ternyata gir depan sepeda Bapak sudah aus dan perlu diganti, Pak. Wah, kok sudah aus ya? Padahal baru 2 bulan saya mengganti gir depan itu. Bapak mengganti gir depan ini dengan gir palsu, Pak. Bukan yang asli, jadi cepat aus. Loh, apa bedanya asli dengan palsu? Toh bentuk dan ukurannya sama. Betul, Pak. Bentuk dan ukurannya memang sama, tapi warnanya agak berbeda. Dan kualitasnya jelas berbeda, Pak. Kalau dicermati lebih seksama, gir palsu ini kurang padat, sedangkan gir yang asli pori-porinya lebih padat. Saran saya, ganti saja dengan yang asli, Pak. Ah, yang asli kan mahal. Harganya hampir 2 kali lipat dari harga gir saya ini. Saya tetap mau ganti yang palsu saja, yang seperti ini. Harga memang lebih mahal, Pak, namun kualitas lebih baik dan tidak perlu diragukan lagi. Kita juga harus memperhatikan keselamatan, Pak. Gir merek palsu juga bisa pecah. Jika pecah, rantai akan lepas dan roda belakang akan terkunci oleh rantai yang lepas tadi. Akibatnya, pengendara bisa jatuh. Biar awet, Pak, dan selamat dalam perjalanan, saya sarankan untuk menggantikannya dengan gir yang asli, Pak. Baiklah, kalau begitu. Tolong ganti dengan gir yang asli ya, Mas. Dari percakapan tersebut, maka percakapan itu membicarakan tentang penggantian gir yang rusak. Mereka menggunakan dialog persuasif agar mau mengganti sesuai saran yang diberikan untuk lebih baiknya oleh montir, yaitu saran mengenai gir yang asli. Walaupun sedikit lebih mahal, namun yang asli kualitasnya terjamin. Perhatikan pada teks drama tersebut di nomor 10 dan nomor 12. Pada teks negosiasi pada nomor 10 dan nomor 11.
Itulah masalah yang dibicarakan dalam teks, yaitu penggantian gear yang rusak. Gear palsu diganti dengan merek yang asli. Kemudian, peribahasa yang mengatakan kalah membeli, menang memakai. Maka, pesan tersiratnya adalah gunakan merek asli agar awet dan aman. Jangan tergiur dengan harga yang murah, tapi justru murahan. Kemudian, jika diperhatikan, kalimat di atas terdapat kata-kata yang tidak baku, seperti kata seksama. Secara tulisan, kalimat tersebut ejaannya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD atau EBI, ejaan bahasa Indonesia. Namun secara bahasa, secara tutur, seksama betul. Tapi penulisannya adalah saksama. Yang betul, saksama. Kemudian yang kedua, kata merek. Membacanya betul, merek. Tetapi tulisan dalam bahasa Indonesia secara baku, tulisannya adalah MEREK, merek atau merek. Nah, jadi ada 4 huruf tersebut salah, yang betul 5 huruf. Kemudian kata gear, karena itu merupakan bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka penulisannya harus miring. Kata bergaris memperhatikan, kata yang bergaris bawah, kata memperhatikan dari kata dasar perhatian, maka ketika dituliskan mendapat imbuhan kan, penulisannya tidak lagi memperhatikan, seolah-olah kata tersebut betul, memperhatikan. Tapi secara bahasa Indonesia, tulisannya adalah salah. Yang betul, memerhatikan. Karena kata dasarnya adalah perhatian. Nah, huruf yang diawali dengan huruf depan K, P, T, S apabila bertemu dengan awalan imbuhan atau akhiran, maka akan melebur. Contoh sapu diawali dengan huruf S, maka akan berubah menjadi menyapu, bukan mensapu, tapi menyapu, luluh, lebur. Nah, itulah kata-kata yang termasuk dalam kalimat baku yang dalam percakapan tersebut penulisannya salah, tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, yaitu kata seksama, kata merek, kata memperhatikan. Kemudian berikutnya, perhatikan berbagai gambar orang yang sedang adu argumen atau sering disebut dengan debat. Debat bisa dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang. Jika 2 orang, maka debat tersebut hanya pro dan kontra. Tapi jika 3 orang, bisa pro, kontra, netral. Debat bisa dilakukan perorangan ataupun kelompok. Perhatikan gambar contohnya. Nah, tapi jangan sampai debat terjadi pada gambar yang paling bawah, pojok kanan bawah. Itu menunjukkan bahwa perdebatan yang dilakukan dengan cara emosi, sehingga itulah hal-hal yang menjadi penghalang. Kita lihat berikutnya, memahami debat. Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing dengan alasan yang logis, dilandasi proses berpikir yang benar, didukung data atau fakta yang akurat atau tidak manipulatif. Data tersebut adalah fakta. Menurut Maskurun Bahasa Indonesia SMK K13 tahun 2016 halaman 24. Jadi,
Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing dengan alasan yang logis. Debat dengan diskusi, bedanya ketika debat adalah mempertahankan pendapatnya masing-masing disertai dengan argumen atau alasan-alasan dan data-data pendukung yang masuk akal. Sedangkan diskusi saling adu argumen namun ada penyelesaian masalah bersama. Nah, diskusi dengan negosiasi hampir mirip. Sama-sama menyelesaikan suatu masalah, tapi negosiasi karena kesepakatan bersama tidak saling merugikan. Sedangkan diskusi mencari solusi untuk kepentingan bersama. Nah, struktur debat. Adapun struktur debat, yang pertama, adanya isu atau permasalahan atau topik atau masalah yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua, sudut pandang. Sudut pandang ini termasuk mosi. Misalnya kita sedang berdebat, kita kebagian pada posisi pro, maka kita berada pada posisi setuju, pada mosi setuju terhadap pendapat atau terhadap isu yang sedang dibicarakan. Nah, pro ini sering disebut sebagai tim afirmasi, sedangkan kontra disebut dengan tim oposisi. Dan netral adalah tim yang tidak ikut pendapat pro dan tidak ikut pendapat kontra, namun mereka memiliki pendapat atau argumen atau solusi yang berbeda dari keduanya, atau bisa jadi sama dengan pandangan keduanya, namun memiliki alasan tersendiri. Yang ketiga, argumen-argumen. Argumen-argumen ini adalah pendapat awal, pendapat-pendapat pandangan mosi, kemudian pendapat-pendapat kesimpulan. Jadi argumen-argumen ini adalah pendapat yang menjadi bahan untuk debat dan mereka memiliki fakta-fakta, alasan-alasan yang logis atau masuk akal. Dan yang keempat adalah simpulan. Simpulan merupakan mosi pada akhir penutup, ada pada akhir debat yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, baik itu afirmasi, oposisi, maupun netral. Memahami debat. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam debat adalah menggunakan bahasa yang santun, yaitu bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, menggunakan bahasa ragam bahasa ilmu atau bahasa resmi. Yang ketiga, menggunakan bahasa lugas, makna denotasi, makna sebenarnya. Maknanya tidak ganda sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Yang keempat, menggunakan istilah-istilah keilmuan sesuai dengan isu yang diperdebatkan. Jadi sesuai dengan isu yang diperdebatkan, gunakan istilah-istilah sesuai dengan yang menjadi topik atau masalah. Yang kelima, jika disampaikan secara tertulis, maka harus menggunakan bahasa baku dengan memperhatikan ejaan baik itu huruf kapital maupun tanda baca. Yang keenam, jika disampaikan secara lisan, harus menggunakan intonasi dan lafal yang baku, lafal yang jelas, yakni tidak menampakkan bahasa kedaerahan, tidak menampakkan bahasa kesukuan. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang intonasinya jelas sehingga tidak menimbulkan persepsi ganda. Yang ketujuh, membutuhkan konjungsi-konjungsi antara lain urutan, menggunakan konjungsi bertingkat, urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian adanya tambahan penguat. Selain itu, di samping itu
juga. Nah, ini merupakan konjungsi penguat. Kemudian konjungsi pertentangan menggunakan kata tetapi, namun, padahal. Kemudian menggunakan sebab akibat. Konjungsi sebab akibat seperti kata sehingga, karena, oleh karena itu, maka, dengan demikian, akibatnya. Nah, kemudian menggunakan kata simpulan. Jadi, maka dari itu, dengan demikian, oleh sebab itu. Dan menggunakan kata bersyarat. Jika, maka. Berandai-andai, jika menggunakan apa, maka akan bagaimana. Jika suatu syarat itu terpenuhi, maka akibatnya akan seperti apa. Itu namanya konjungsi bersyarat. Yang ke-8, menggunakan kalimat retoris, yakni kalimat yang tidak perlu jawaban karena memiliki tujuan. Ketika bertanya itu hanya untuk menegaskan maksud, untuk menegaskan suatu pernyataan. Jadi semuanya sudah tahu, tapi untuk menegaskan suatu pernyataan. Nah, berikutnya contoh kalimat yang menggunakan kata retoris. Harga tablet untuk e-book 6 juta rupiah. Harga buku kertas untuk semua mapel kelas 10-12 hanya 480.000. Mana yang lebih murah? Ya jelas, buku lebih murah dibandingkan laptop. Nah, itu semua orang sudah tahu bahwa harga 6 juta itu lebih mahal dari 480.000. Namun itu ditegaskan kembali untuk memperkuat atau memperjelas argumen. Kemudian partisipan debat. Siapa saja yang terlibat dalam debat? Yang pertama peserta debat. Tentunya peserta debat karena memiliki mosi, oposisi, afirmasi, netral atau pro, kontra, netral. Kemudian moderator, kemudian juri, kemudian timer, notulis, dan audien. Tentunya masing-masing ini memiliki tugas dan peranannya. Moderator bertugas untuk mengatur jalannya debat. Bahasa yang digunakan harus logis dan efektif dengan makna denotatif. Kemudian juri bertugas untuk menilai peserta debat secara aturan bersama sesuai dengan technical meeting. Timer bertugas mengatur waktu dalam beberapa sesi tergantung dari ketika technical meeting, aturannya seperti apa, kesepakatan bersama, maka itulah yang menjadi aturan dalam debat. Kemudian notulis bertugas mencatat hal-hal yang penting atas berjalannya suatu debat. Nah, itu tugas dari partisipan debat. Partisipan tadi, saya ulang, ada 6, peserta debat, moderator, juri, timer, notulis, dan audien. Audien yaitu penonton yang menyaksikan jalannya debat. Baik itu pendukung ataupun hanya memang benar-benar sekedar penonton. Menentukan argumen yang logis dan tidak logis untuk memberikan dukungan. Indikator soal disajikan beberapa argumen yang logis, siswa dapat menemukan argumen yang memberikan dukungan. Berikut adalah contoh kalimat logis untuk memberikan dukungan. Siswa SMK boleh mengendarai motor ke sekolah apabila sudah cukup umur dan memiliki SIM. Siswa SMP boleh membawa telepon seluler jika untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Siswa SMK dilarang membawa HP ke sekolah jika HP tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, misalnya untuk pamer. Maka hal ini ketiganya adalah contoh kalimat logis untuk memberikan dukungan. Nah,
Indikator berikutnya, jika beberapa argumen yang memberikan dukungan terhadap mosi, siswa dapat menemukan argumen yang tidak logis. Nah, ini sebaliknya, tidak logis. Yang tidak logis dalam memberikan dukungan. Contoh dalam kalimatnya, kenaikan tarif BBM tidak akan membawa dampak signifikan kepada perekonomian yang berada di daerah perkotaan. Kemudian, contoh berikutnya, pemilu kada langsung akan membawa kesejahteraan masyarakat yang memilihnya, karena di antara mereka pastinya saling mengenal baik yang dipilih atau yang memilih. Nah, bukan melihat dari tujuannya, tapi melihat mengenal. Nah, ini. Aturan prokes, protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, tidak akan membawa dampak yang memuaskan atau signifikan jika bukan karena kesadaran dari diri sendiri, namun karena adanya ancaman. Nah, ini juga tidak akan berdampak yang baik apabila penggunaan 3M bukan karena kesadaran diri sendiri. Berikutnya, indikator soal yang disajikan, tag pembuka debat, moderator siswa dapat melihat kalimat yang efektif atau tidak efektif yang disampaikan oleh moderator. Silahkan Anda baca kalimat yang rumpang diisi oleh apa. Caranya adalah Anda melihat kalimat sebelum rumpang dan kalimat setelah rumpang. Perhatikan, baca dan pahami. Beberapa menit kemudian, coba perhatikan. Oke, baiklah. Kata yang rumpang kira-kira diisi apa? Ingat, lihat kalimat sebelum rumpang dan kalimat sesudah rumpang. Nah, perhatikan bagian rumpang, analisis kalimat sebelum dan sesudahnya. Kira-kira kalimat moderator akan berbicara apa? Nah, ini. Oke. Sudah? Nah, itulah kalimat yang bisa disampaikan oleh moderator ketika akan memberikan pendapat awalnya, memberikan tanggapan, memberikan pernyataan. Silahkan perhatikan kalimat yang rumpang, kalimat rumpang. Baiklah. Indikator soal yang berikutnya, disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan kalimat kesimpulan yang berpola sebab akibat, akibat sebab, analogi, generalisasi. Sebab akibat, ada sebab, ada akibat. Akibat sebab, ada akibat karena ada sebab. Analogi karena ada contoh, generalisasi karena adanya suatu kesimpulan yang meluas. Nah, berikut perhatikan. Silakan dibaca. Siswa dapat menentukan kesimpulan. Kita lihat, paragraf di atas berpola generalisasi atau induktif. Kalimat utama terletak di awal kalimat, yaitu diawali dengan uraian, kemudian disimpulkan dengan kata ternyata pada kalimat terakhir. Perhatikan. Diawali dengan kalimat awal, kemudian disimpulkan pada bagian akhir. Generalisasi. Kalimat utama terletak di bagian akhir atau sering disebut dengan kata induktif. Analogi sering disebut dengan kata deduktif. Jadi, saya ulangi lagi. Sebab akibat, akibat sebab, deduktif, induktif.
atau analogi generalisasi. Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan kalimat kesimpulan yang berpola, masih sama, sebab akibat, akibat sebab, analogi, dan generalisasi. Perhatikan paragrafnya, silahkan dibaca. Oke, kita temukan kalimat apa? Paragraf di atas berpola akibat sebab. Digambarkan dengan ilustrasi jika ingin sampai puncak gunung, maka harus punya bekal. Jika ingin sukses, maka harus ada persiapan. Nah, terjadi sebab akibat. Ya, berpola akibat sebab. Digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut. Puncak gunung, jika ingin sampai puncak gunung, berarti akibatnya dulu, sampai puncak dulu. Baru kemudian apa yang harus dipersiapkan ketika orang itu agar bisa sampai pada puncak gunung. Tetapi kalau polanya itu sebab akibat, sebabnya karena memiliki bekal yang banyak, bekal yang sudah dipersiapkan, maka dia sampai pada puncak gunung. Nah, itu. Kemudian berikutnya, Anda pasti tahu tokoh bangsa yang menginspirasi berikut ini. Perhatikan gambar. Tokoh Habibie. Biografi publik. Nah, di sini digambarkan ada kata-kata biografi. Apa sih biografi itu? Kita memahami teks biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi termasuk dalam jenis karangan naratif, sehingga paragraf yang ditulis secara naratif, ide pokoknya tidak termuat dalam satu paragraf, tapi terdapat pada beberapa paragraf, atau dia menyebar dalam satu paragraf, sehingga semua paragraf itu dianggap semuanya adalah kalimat utama, dianggap semuanya penting. Tidak ada kalimat penjelas, semuanya adalah kalimat utama. Maka sering disebut sebagai paragraf campuran atau naratif, paragraf naratif, karena semuanya dianggap penting. Oleh karena itu, untuk memahami teks biografi dan mendata informasi-informasi harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Dengan begitu, penyimpulan atau penentuan pokok-pokok informasinya dapat tepat. Struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi atau orientasi ini adalah latar belakang tokoh, biasanya berupa identitas singkat tokoh atau gambaran awal tokoh. Siapa tokoh Habibie? Nah, dimulai dari Habibie lahir tahun berapa, dilahirkan di mana, ayahnya namanya siapa, ibunya namanya siapa, sekolahnya di mana, dan seterusnya. Itu merupakan gambaran awal atau sering disebut orientasi. Kemudian rangkaian peristiwa atau kejadian-kejadian yang penting terkait dengan tokoh. Kejadian-kejadian berarti peristiwanya yang menginspirasi tidak hanya satu, tapi beberapa peristiwa yang terjadi pada tokoh. Kemudian yang ketiga, reorientasi, yaitu berisi ungkapan-ungkapan untuk menimbulkan motivasi kepada orang yang membacanya. Mengapa tokoh itu berhasil? Kemudian kalimat reorientasi ini mampu membangkitkan motivasi pembaca agar ikut berhasil seperti sang tokoh yang sedang dibicarakan dalam biografi. Menganalisis makna teks biografi. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam kebermanaan teks biografi ini, yaitu yang pertama, hal menarik yang mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh. Hal menarik yaitu hal-hal yang dapat membangkitkan
kesan itu sesuatu yang sulit untuk dilupakan, hal-hal yang membekas, karena memang kehidupan tokoh itu dimulai dari tantangan-tantangan dari bawah, sehingga memotivasi kita untuk ikut berjuang, tidak mudah untuk menyerah. Kemudian hal yang mengagumkan. Dari sisi tokoh ada hal yang mengagumkan, kehidupan tokoh memiliki potensi yang menonjol, atau ada sesuatu yang membuat orang yang membacanya menjadi ingin tahu, terinspirasi. Nah, ini karena kehebatan sang tokoh. Kemudian yang ketiga, hal yang mengharumkan, hal yang membuat sang tokoh ini karismatik, yang membuat orang jadi terkesan. Hal yang memunculkan kehidupan tokoh ini menjadi sesuatu yang menyentuh perasaan, bisa menimbulkan rasa haru, kasihan, iba, atau mungkin membuat orang jadi memiliki rasa empati yang dalam. Nah, kemudian yang keempat, hal yang dapat diteladani atau dicontoh dari seorang tokoh, baik itu dalam kegigihan, dalam berjuang, dalam keuletan, dalam keberanian, ataupun bagaimana sang tokoh itu mencapai puncak kesuksesannya, ketegasannya, tidak mudah menyerahnya untuk menghadapi kehidupan sehingga dia menjadi berhasil. Nah, ini hal-hal yang patut ditiru, maka semuanya itu merupakan bagian dari bagaimana kita akan menganalisis makna dari teks biografi yang semuanya dari diri tokoh tersebut penting. Nah, analisis dari segi kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata kerja, aksi, yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan atau sikap atau ungkapan verbal sang tokoh, menyukai, menolak, memberontak, melakukan. Nah, di sini melakukan, sang tokoh itu melakukan sesuatu. Kemudian menggunakan verbal rasional, ialah, adalah, merupakan, termasuk. Nah, itu kata-kata konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung, temporal, selanjutnya, akhirnya, kemudian, dan seterusnya. Yang keempat, menggunakan kata ganti orang atau pronomina dengan sudut pandang, biasanya menggunakan pronomina kata ganti orang ketiga, atau menggunakan kata nama. Orang pertama, seperti saya, kami. Penulis terlibat langsung dalam peristiwa. Menggunakan orang ketiga, nama tokoh, dia, ia, mereka. Kemudian yang kelima, kata ganti acuan atau rujukan, yaitu kata ganti yang merujuk kepada hal atau sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Contoh kalimatnya, sebagai sarana. Kemudian kalimat yang paragrafnya berupa kata ganti ini, itu, dannya, sekarang, dipaksa, dan sebagainya. Dan yang keenam, keterangan waktu. Keterangan waktu, keterangan tempat sebagai rujukan. Contoh, pada tanggal, kemudian yang terjadi di Yogyakarta pada, menunjukkan keterangan waktu dan keterangan tempat. Mengidentifikasi teks biografi. Adapun indikator soal disajikan penggalan teks biografi, siswa dapat menentukan inti kalimat dalam paragraf. Kita lihat contohnya. Silakan diperhatikan. Kalimat pertama, setiap tanggal 21 April di Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. 2. Hal tersebut adalah merupakan hal yang membanggakan wanita. 3. Karena pada hari itu bangsa Indonesia merayakan hari kelahiran wanita perjuang emansipasi, yaitu Raden Ajeng Kartini. 4. Beliau adalah pahlawan kemerdekaan nasional yang ditetapkan berdasarkan Kepres RI nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964.
yang sekaligus menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. 5. Presiden ketika itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, itu bagian-bagian yang penting dalam teks. Kita analisis teksnya. Teks biografi tidak lepas dari bahasa yang lugas, efektif, yang tidak salah memaknai. Pada kalimat nomor 1, di Indonesia selalu memperingati. Di Indonesia selalu memperingati. Selalu memperingati atau selalu diperingati. Nah, itu juga menimbulkan makna yang ambigu. Kemudian, kalimat nomor 2 dikatakan tidak efektif karena menggunakan dua konjungsi yang merupakan definisi. Adalah, merupakan. Sudah menggunakan adalah, menggunakan kata merupakan. Berikutnya, menggunakan kata ganti pronomina orang ketiga. Perhatikan nomor 4. Beliau adalah pahlawan kemerdekaan nasional yang ditetapkan berdasarkan Kepres nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei yang sekaligus menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Memberikan nomor 4 yaitu pronomina atau kata ganti orang ketiga. Sudah menyebutkan kata beliau, masih menggunakan kata nama. Kemudian kalimat nomor 3 dan 5 menunjukkan keterangan waktu, lampau, dan kata ganti acuan atau rujukan. Perhatikan kalimatnya, itulah contoh analisisnya. Kata-kata bijak sang tokoh. Perhatikan kata-kata bijak. Jadi kita agar memahami apa itu cinta, ternyata cinta seperti ini. Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Jadi memiliki pandangan ke depan. Jika ada yang menghina Anda, anggap saja sebagai pujian, bahwa sebenarnya dia berjam-jam telah memikirkan Anda, sedangkan Anda tidak sedetik pun memikirkan dia. Jadi jangan berprasangka yang buruk, jangan berprasangka yang tidak baik, karena itu sebenarnya merugikan diri sendiri. Jika ada yang menghina Anda, anggap sebagai pujian, bahwa sebenarnya dia berjam-jam telah memikirkan Anda, sedangkan Anda tidak sedikit pun memikirkan dia. Nah, tanya jawab pertanyaan pernyataan yang pendapat tuliskan dalam kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang berupa pertanyaan, pernyataan, dan pendapat tuliskan dalam kolom komentar. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi orang lain. Sukses selalu untuk Anda, jangan lupa like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.